Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gio Adianggara dengan nomor induk mahasiswa 0702-128-192-4039 dengan mata kuliah Sosiologi Gender, dosen pengampu Ibu Safira Soraida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang gender dan kemiskinan di Indonesia secara konsep, data, serta analisis. Oke. Gender berasal dari bahasa Latin genus, berarti tipe atau jenis. Gender merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki, yang ditentukan secara sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan atau kodrat. Konsep gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin yang lainnya. Konsep gender juga termasuk karakteristik atau ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh keluarga atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya dan interpretasi agama. Misalnya, secara umum, pekerjaan memasak, mengurus anak, mencuci, selalu disebutkan hanya sebagai pekerjaan perempuan. Pandangan seperti ini merupakan ciptaan masyarakat dari budaya tertentu, padahal pekerjaan tersebut dapat juga dipertukarkan dengan laki-laki atau dapat dikerjakan oleh laki-laki. Namun, pandangan ini bisa saja berbeda dari satu budaya dengan budaya yang lain. Karakteristik atau ciri-ciri ini menciptakan pembedaan antara laki-laki dan perempuan, yang disebut pembedaan gender. Ini sering mengakibatkan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Peran ini dipelajari dan berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari suatu ke tempat lain. Peran sosial, atau yang sering disebut peran gender, ini berpengaruh terhadap pola relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, yang sering disebut sebagai relasi gender. Konsep gender ini sering disamakan dengan konsep seks atau jenis kelamin. Gender dan seks dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai gender, tidak terlepas dari jenis kelamin. Namun, kedua konsep ini sangat berbeda makna dan pengertiannya. Konsep jenis kelamin adalah kenyataan secara biologis yang membedakan antara manusia di mana lebih diidentikan dengan perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan. Masalah perempuan dan gender beranggapan bahwa kajian-kajian kemiskinan tidak memberi perhatian memadai terhadap dimensi gender dalam kemiskinan. Dari kalangan inilah kemudian muncul ungkapan perempuan adalah yang termiskin dari yang miskin, dan istilah feminisme kemiskinan. Konsep feminisasi kemiskinan dengan jelas menggambarkan ketidakadilan dalam soal keterwakilan wanita di antara orang miskin dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, kaum wanita miskin lebih menderita karena pada sebagian besar masyarakat, wanita juga menjadi subjek dari nilai-nilai sosial yang membatasi mereka dalam meningkatkan kondisi ekonomi atau menikmati akses yang sama ke pelayanan umum. Di Indonesia, nilai-nilai yang diberlakukan dalam masyarakat dapat berupa pernikahan di usia muda, keharusan segera memiliki anak, kehamilan berkali-kali untuk memperoleh anak laki-laki, dan jam kerja yang panjang di rumah. Beberapa nilai sosial dapat langsung mempengaruhi asupan nutrisi bagi wanita. Misalnya, pembagian makanan dalam keluarga diutamakan untuk pria dan anak laki-laki. Ketika sumber daya dalam keluarga itu terbatas, akses ke pendidikan akan diutamakan kepada anak laki-laki. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dan gender karena beberapa hasil riset menunjukkan bahwa kemiskinan di kalangan wanita mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak lebih daripada pria. Ketika penghasilan wanita meningkat dan jumlah wanita miskin berkurang, anak-anak juga memperoleh manfaat dari perkembangan itu karena dibandingkan pria, wanita lebih banyak membelanjakan uang mereka untuk keluarga dan khususnya untuk anak-anak. Dengan kata lain, mengurangi jumlah wanita miskin justru akan memunculkan efek berganda dalam meningkatkan kesejahteraan anak, yang menjadi generasi masa depan pembangunan. Beralih ke kemiskinan masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membasmi kemiskinan, namun kemiskinan masih menjadi topik yang selalu hangat di layar televisi. Pergulatan yang terjadi di zaman sekarang membuat berbagai macam faktor penyebab kemiskinan menjadi semakin sulit untuk diatasi. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, pola pikir masyarakat, pendidikan, serta persaingan di dunia kerja. Kemiskinan itu sendiri adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhi kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 25,95 juta orang, atau sekiranya 9,82%, berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang lalu, sebesar 26,58 juta orang, atau sekitar 10,12%. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang gender dan kemiskinan di Indonesia secara konsep, analisis, serta data. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.